in the night. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is still God in the night. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius
bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dengan tema Walking with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui acara ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita juga akan dengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Rineke Politon Rolos, yang tentunya boleh menguatkan iman percaya kita semua. Umat Tuhan sekalian, hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati beban hidup atau masalah yang kita hadapi. Pada malam ini kita memiliki ruang doa khusus. Jika saudara-saudara memiliki usulan doa, bisa menulis di komentar ke YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Devi Jones Politon. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan dilanjutkan dengan doa buka oleh Pendeta Andrew Lumoindo. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Mari berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kami memuji memuliakan nama-Mu sebab Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa. Untuk itu kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami pada saat ini. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami akan memulaikan seluruh rangkaian kebaktian kebangunan rohani kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati acara demi acara yang akan kami ikuti bersama-sama. Terlebih khusus hamba-Mu ingin mendoakan para pembicara yang telah diasingkan untuk berbicara pada malam hari ini. Hamba-Mu mendoakan bagi Ibu Pendeta Rineke Politon
sebagai pembawa tips pada malam hari ini. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati. Terlebih khusus hamba-Mu, Pendeta Dave Politon, yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menuntun dia. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Dan kiranya kami umat-umat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh diberkati dan kami boleh menerima kasih karunia Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga mendoakan untuk seluruh peralatan yang digunakan, seluruh yang terlibat. Kiranya Tuhan akan memberkati, semuanya dapat berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kejahatan yang ingin mengganggu acara kami. Dan kami hanya serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar serta menjawab doa kami, serta mengampuni kami orang berdosa, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi membahas beberapa tips yang akan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai memiliki mental yang kuat. Johnny Cash, musisi kenamaan asal Amerika Serikat, dalam lirik lagunya yang berjudul A Boy Named Sue mengatakan, "Life is rough, so you gotta be tough." Hidup ini susah, jadi Anda harus kuat. Hidup ini berliku-liku. Adakah hidup seseorang yang selalu lancar dan baik-baik saja? Bahkan orang yang besar dan sukses sekalipun pernah melewati titik terendah dalam hidup mereka. Apapun yang kamu hadapi dalam hidup, mental yang kuat adalah solusi. The Huffington Post menyebutkan Thomas Edison pernah diuji mentalnya ketika pabrik yang ia dirikan terbakar pada tahun 1914. Kejadian itu menghancurkan prototipe buatannya dan kerugiannya mencapai $23 juta. Namun respon daripada Edison saat menghadapi musibah tersebut adalah, dia katakan, semua kesalahan kita sudah habis terbakar. Sekarang kita bisa memulai lagi dari awal. Reaksi dari Edison adalah bukti kekuatan mental yang melihat kesempatan dan mengambil reaksi terhadap suatu masalah. Mental kuat bisa dimiliki dengan cara berlatih. Ada sejumlah kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki mental yang kuat. Beberapa di antaranya seperti berikut ini. Yang pertama, kita harus selalu ingat Tuhan. Mental akan kuat kalau kamu merasa memiliki dukungan. Dukungan terkuat di dunia adalah Tuhan. Jadi, ingatlah Tuhan sesering mungkin agar mental kamu kuat. Percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan manusia. Yang kedua, atur emosi Anda. Kamu tidak akan bisa memiliki mental yang kuat tanpa kemampuan memahami dan mengendalikan emosi negatif di dalam diri. Memiliki kecerdasan dan emosional adalah wajib untuk membangun mental yang kuat. Kamu bisa berlatih dengan cara membuka pikiran, belajar mengutarakan apa yang kita rasakan dan pikirkan, mengenali dan mengelola emosi kita, serta introspeksi diri. Yang nomor 3, hiraukan omongan orang lain. Orang yang mengatakan bahwa kamu tidak berbakat, tidak akan sukses, dan tidak bisa berubah adalah orang yang tidak ingin melihat kita menjadi besar. Jadikan omongan orang lain atau cemoohan orang lain sebagai motivasi kamu untuk lebih sukses ke depan. Yang keempat, asah kemampuan diri. Mengasah kemampuan diri dan menambah skill dalam diri akan membuat kamu lebih percaya diri dan menjadikan mental kita lebih kuat lagi. Yang kelima, menghadapi orang sulit. Menghadapi orang sulit, diajak berdiskusi atau lainnya, menjadi momen kamu untuk melatih mental. Kamu dituntut untuk mengontrol dengan baik interaksi dengan orang tersebut, sehingga bisa membuat suasana menjadi lebih baik.
Kamu juga dituntut untuk melakukan pendekatan secara rasional sehingga tidak bermain dengan emosi atau baper. Yang keenam, adaptasi dengan perubahan. Orang yang bermental kuat adalah yang tidak gugur saat perubahan melanda. Kamu harus punya jurus fleksibel dan harus bisa beradaptasi, tidak khawatir akan perubahan, karena kamu paham tidak ada yang lebih sedih di dunia ini selain terjebak di comfort zone. Kamu percaya bahwa penerimaan perubahan dan keluar dari comfort zone adalah kunci untuk menjadi lebih baik lagi. Yang nomor 7, menerima kegagalan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Anggap kegagalan sebagai proses menuju kesuksesan. Setiap orang tidak ada yang tidak gagal. Dan ketika kamu gagal, kamu sama sekali tidak sendirian. Bersyukurlah ketika kamu gagal, karena dengan begitu kamu diberikan kesempatan untuk mencoba lagi dari awal dengan cara atau metode yang lebih baik. Yang ke-8, rutin berolahraga. Hasil studi yang dirilis oleh Eastern Ontario Research Institute mengatakan bahwa orang yang berolahraga 2 kali seminggu dalam 10 minggu akan meningkatkan kemampuannya, tidak hanya fisik, tapi juga intelektual dan sosial. Yang ke-9, gunakan media sosial dengan bijak. Tidak bisa dipungkiri, media sosial berkontribusi dalam isu kesehatan mental yang marak dibicarakan belakangan ini. Media sosial memberikan kesempatan untuk orang dalam mengkurasi hidupnya dan hanya memperlihatkan gambaran kehidupan yang indah, yang bagus-bagus, dan sempurna. Hal ini berdampak pada kecemburuan dan perasaan tertinggal bagi orang yang melihatnya. Batasi penggunaan media sosial kamu setiap harinya. Cobalah bereksperimen dengan tidak menggunakan media sosial selama beberapa minggu. Yang ke-10, beraktivitas di luar ruangan. Sebuah penelitian lain juga dipublikasikan oleh Proceeding of the National Academy of Science menunjukkan bahwa berjalan kaki di alam terbuka selama kurang lebih 90 menit terbukti menurunkan aktivitas otak di bagian subgenual prefrontal cortex. Bagian ini aktif ketika sedang berpikiran negatif. Jadi apabila kita melakukan aktivitas di luar ruangan, itu akan membantu menurunkan kita dari berpikiran negatif. Mari kita lakukan itu agar menolong kita untuk kuat secara mental. Nomor 11, hargai diri sendiri. Salah satu penyebab mental yang lemah adalah ketika kamu membandingkan diri dengan orang lain. Refleksikan diri dan lihat potensi yang bisa kamu kembangkan. Mungkin Anda bisa menulis, mungkin Anda bisa memasak, mungkin Anda bisa menggambar. Gunakan potensi itu sebaik-baik mungkin dan hargai kemampuan Anda. Itu akan membantu memperkuat mental Anda. Yang ke-12, lupakan masa lalu dan jangan khawatirkan masa depan. Kita tahu bahwa hari ini atau saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Masa depan akan datang, kita boleh menyiapkan diri untuk masa depan, tetapi yang paling penting adalah hiduplah pada hari ini. Lakukan apa yang terbaik hari ini, karena itulah yang dapat menolong kita untuk bisa memiliki mental yang lebih kuat. Demikianlah beberapa tips yang boleh kami bawakan pada malam hari ini, yang boleh menolong kita masing-masing untuk memiliki mental yang kuat, menghadapi hari kita. Terlebih di saat ini, begitu banyak perjalanan hidup yang dapat menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian tips pada malam hari ini, saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Seringkali dosa membuat kita merasa tidak layak. Membuat kita tidak mengerti betapa besar rahmat-Nya. Benar. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Padanyalah kita patut percaya Dan setia selamanya. Hingga saatnya nanti kita tiba di surga.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah kekal pencipta langit dan bumi, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, sebagaimana kami ada, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Kami datang untuk meminta kekuatan dari surga atas kehidupan kami yang penuh dengan persoalan dan fana. Bapa, sebelum kami akan menyampaikan semua pergumulan kami rindu terlebih dahulu Tuhan basuhkan kami dengan darah-Mu, agar kami disucikan, dilayakan untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Ada begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami layak untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami rindu untuk dikuatkan secara rohani, lewat siraman rohani yang akan kami dengarkan bersama. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan akan menguduskan hati dan kepikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi boleh memberikan berkat bagi kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, secara khusus kami rindu berdoa bagi hamba-Mu yang telah diutus, yang telah diasingkan untuk pekabaran malam hari ini. Pendeta Davi Jonas Politon, Tuhan kiranya memberkati hamba Tuhan ini. Berikan kuasa dari surga, urapan Roh Kudus menjadi bagiannya, sehingga apa yang telah dipersiapkan dapat dinyatakan dengan baik malam hari ini, agar kami semua dapat memahami dengan jelas, mengerti dengan jelas firman Tuhan yang disampaikan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk peralatan, koneksi ya, jaringan yang kami gunakan, kiranya Tuhan bantu, agar di dalam menyaksikan atau menerima berkat rohani malam hari ini, kami tidak akan terganggu, tetapi benar-benar berkat itu dapat menjadi berkat khusus bagi kami dan kehidupan kami, keluarga kami. Bapa di surga, pada saat ini jika ada dari sahabat-sahabat Cornelius Media yang merasakan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, entah itu pergumulan secara rohani, secara fisik, secara mental, Tuhan berkati. Mungkin ada yang sementara sakit, ada yang sementara lemah iman, ada yang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, masalah apa saja, duka cita. Tuhan kiranya Engkau akan jamah. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka kemenangan atas setiap pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini lewat pekabaran yang akan kami dapatkan, iman kami akan dikuatkan. Kami akan hidup lebih setia kepada Tuhan dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berkati semua kami ya Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Semua rencana-rencana hidup kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami dapat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua janji. Terima kasih untuk jaminan bahwa apabila kami berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar, bahkan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Devi Jones M. Politon. Pendeta Devi menikah dengan Ibu Rineke Rolos dan dikaruniai 2 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai pendeta Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Sungai Sadang, dan saat ini melayani juga sebagai koordinator Urban Center of Influence Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dalam Kekuatan. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Walking with Jesus along
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara KKR.net, kerjasama antara Conference Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara dengan Cornelius Ministry. Topik selama 1 pekan ke depan adalah berjalan bersama dengan Yesus. Walking with Jesus. Judul malam hari ini adalah berjalan di dalam kekuatan. Kuasa penebusan memberikan dampak kepada setiap umat Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dalam perjalanan kehidupan kekristenan mereka. Ayat tema yang kita akan gunakan malam hari ini adalah Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Sebelum kita mulai, kita bermeditasi dalam doa sejenak. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami siap untuk mempelajari firman. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti, memahami, dan bahkan memampukan kami untuk berubah selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk memahami konsep tentang penebusan, yang dibalik pemahaman tersebut memberikan kita pemahaman tentang sebuah kekuatan yang tersalurkan di dalam kuasa keinginan, kuasa kemauan, dan bahkan kuasa pikiran. Saya akan mengajak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, untuk menambah wawasan dan mencari makna lebih luas dari konsep penebusan. Saya akan mulai dari hasil survei yang dilaksanakan oleh American Psychological Association di Amerika. Beberapa tahun yang silam, mereka mengadakan survei stres tahunan. Dan hasil daripada stres tahunan tersebut menunjukkan alasan pertama berdasarkan pertanyaan tentang kemampuan peserta daripada yang disurvei untuk melakukan sebuah perubahan gaya hidup yang sehat. Saudara-saudara tahu hasilnya. Alasan pertama dan nomor 1, karena tidak menindaklanjuti perubahan. Kurangnya kemauan untuk merubah serta menindaklanjuti sebuah perubahan. Saudara-saudara tahu bahwa jika seseorang ingin merubah perilaku, kebiasaan, karakter, temperamen, maupun kepribadian, Anda dan saya akan melalui berbagai macam proses. Mulai dari memasukkan informasi yang harus dipertimbangkan, serta mulai memprosesnya dalam pikiran, dan mulai melakukan sebuah tindakan pengambilan keputusan. Dan itu dimulai dari pikiran. Ada 2 kategori jenis pola pikir yang mungkin saudara-saudara sudah pernah kenal dan banyak tersebar di media sosial. Beberapa ilmu psikologi telah memberikan 2 kategori ini sebagai 2 acuan untuk melihat posisi di mana Anda berada. Ada growth mindset dan fixed
mindset. Anda mungkin sering mendengarkan orang mengucapkan, susah sekali untuk melakukan sebuah perubahan. Saya tidak kuat dan tidak sanggup melakukannya. Saya udah memang begitu, jadi gak bisa berubah. Udah gak ada harapan bagi saya untuk melakukan sebuah perubahan apapun. Anda benar, untuk diri Anda sendiri. Jika Anda masih berpikir dengan mindset dan pola pikir seperti demikian. Untuk mereka yang belajar psikologi, itu semacam pattern, ya, pattern dan bahkan rumus. Kalau Anda sudah katakan Anda tidak bisa, tidak ada seorang pun yang bisa membantu Anda untuk merubah perilaku Anda. Jadi saat kita mengucapkan sebuah kalimat, kita harus berhati-hati apakah itu menjadi jati diri kita atau cara kita untuk menanggapi berbagai peristiwa yang akan terjadi yang tentunya akan either memotivasi atau bahkan menurunkan kuasa kemauan Anda untuk merubah sebuah perilaku yang harus dirubah. Ross Taylor, penulis buku Willpower, dia mengungkapkan sebuah statement tentang perjalanan untuk merubah sesuatu, ya, lewat kuasa pikiran. Untuk memperoleh kekuatan pikiran dan kehendak yang sudah dipolakan dan dipatternkan adalah sebuah perjalanan, bukan loncatan atau lompatan. Artinya, satu kali begini Anda terus langsung bisa merubah sesuatu. Ya, di momen-momen tertentu ada beberapa orang yang saya dapati punya kuasa kemauan on the spot. Ya, at that very moment orang bisa melakukan perubahan. Saya bisa menambil dua konsep untuk hal ini. Saya bisa setuju untuk ungkapan statement Ross Taylor, tapi saya juga bisa membuktikan bahwa hal ini bisa dimodifikasi. Ya, memperoleh kekuatan pikiran dan kehendak yang sudah dipolakan menjadi sebuah mindset. Itu memang adalah sebuah perjalanan. Anda perlu mengobservasi, menganalisa sebuah konsep. Apakah Anda mau terima lalu menjadikan itu sebagai pola, lalu menolong Anda dan memotivasi Anda untuk merubah kebiasaan burukkah itu? Ya, apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi bisa dua hal. Ya, karena ini adalah sebuah perjalanan. Jadi Anda dan saya punya proses untuk mengolah informasi yang masuk yang akan dijadikan sebagai mindset. Rasul Paulus dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Anda akan melihat sebuah tingkatan level yang beranjak mulai dari bawah lalu meningkat ke atas. Ini adalah progres yang harusnya secara grafik dilihat mengarah ke atas, bukan mengarah ke bawah. Saudara-saudara yang punya Alkitab, apakah Alkitab fisik dan Alkitab elektronik, boleh membuka 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Anda lihat apa yang Rasul Paulus ungkapkan di sana. Justru karena itu, kamu harus dengan tanda kutip, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada saudara-saudara kasih akan semua orang. Rasul Paulus mengekspos di bagian akhir tentang kesalehan. Anda perhatikan, kesalehan Anda dan saya
kesalehan saudara-saudara dan saya tidak bisa disimpan. Ini akan membantu memberikan sebuah kekuatan bagi yang melihatnya jika kita menerapkannya itu secara sosial. Dampaknya akan bisa lebih luas. Mulai dari dalam lingkungan keluarga dan saudara-saudara, dan akan meluas di komunitas di mana kita berada saat kita mulai bekerja, ke pasar, ke kantor, ke sekolah, ke tempat praktek, dan lain sebagainya. Jadi rumus yang diungkapkan oleh Petrus tentang tingkatan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa memulai sebuah proses perubahan perilaku. Anda dan saya akan melalui proses ini setiap saat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ulangan pasal 6 ya ayat 4 sampai 9. Ini sudah lama sekali diungkapkan, sudah ribuan tahun. Tetapi meskipun konsepnya lama, secara penelitian bisa dibuktikan bahwa ini masih tetap berfungsi dengan baik jika dipraktekkan. Ya, sebuah proses memerlukan repetition, pengulangan, ya, dalam semua aspek kehidupan. Sejak otak kita diciptakan oleh Tuhan, mulai dari nenek moyang kita pertama, otak kita ini diberikan sebuah label neuroplasticity. Karena dia fleksibel untuk membuatnya berkembang dan bertumbuh menjadi lebih kuat dalam prinsip, Anda dan saya harus memaintainnya, menjaganya dalam ingatan, lalu kemudian menindaklanjutinya dalam praktek. Anda harus selalu waspada, lalu kemudian berjaga-jaga supaya proses ini tidak berhenti. Ya, Anda bisa perhatikan bahwa konsep dan prinsip ini harus dilakukan terus-menerus. Old concept, tetapi sudah bisa dibuktikan secara signifikan, secara penelitian sudah bisa dibuktikan. Kalau Anda mengulangi satu kebiasaan, itu akan menjadi kuat. Ya, akan menjadi kuat. Sama dengan istilahnya secara ilustrasi, kalau Anda mengucapkan kata-kata kasar pertama terhadap ide pasangan Anda atau anak-anak Anda atau teman dan sahabat di kantor, di dalam otak Anda sudah terbentuk sebuah koneksi yang diberikan label lewat kata-kata kasar tersebut. Jadi kalau Anda ulangi lagi minggu depan, bulan depan, semakin kuat koneksinya, maka kata-kata kasar ini akan menjadi sebuah pola di otak Anda. Bayangkan kalau Anda ulangi itu terus-menerus, mulai dari usia remaja sampai Anda berlanjut ke usia yang lebih tua. Semakin kuat apa yang Anda sudah ulang-ulang, semakin terpatri pola dalam pikiran Anda. Tentunya Allah tidak menginginkan Anda mengulangi hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus menuliskannya di Efesus pasal 4. Agar supaya ini bisa dihilangkan. Ayat 17 Rasul Paulus menjelaskan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 22 menjelaskan. Kamu harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 5 di Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap seperti Yesus Kristus, ya. Seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus. Saat Yesus menebus Anda dan saya, kita tidak bisa membatasi pikiran kita hanya pada konsep penebusan Yesus mati, Anda dibebaskan dari dosa. Ya, kita seakan-akan memastikan diri bahwa setelah Yesus menebus kita, kita selamat. Belum tentu. Meskipun kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita pribadi.
Tetapi pemahaman ini harusnya menolong kita memahami bahwa kita diberikan kekuatan dan kuasa yang diawali dengan perubahan pola pikir dan juga feelings atau emotions atau perasaan. Ya. Jadi hal yang sama yang dimiliki oleh Yesus harus kita miliki. Kedua hal ini menjadi target iblis setiap saat. Pola pikir, feelings. Kalau Anda memikirkan dan merencanakan sesuatu, and then you feel good about it meskipun bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, dan lalu Anda melakukannya, maka Anda tidak menghargai konsep penebusan yang mengharuskan Anda melakukan sebuah perubahan perilaku, tetapi Anda abaikan. Anda tanamkan dalam pikiran Anda konsep yang bertolak belakang. Jadi polanya Anda ulangi seperti apa yang Anda mau ikuti, anjuran iblis dan setan untuk melakukan hal yang buruk dan jahat. Hal ini sebenarnya tidak bisa terjadi. Tapi ini adalah target iblis. Orang mulai dengan feelings. Feelings bukan iman. Karena saat Anda merasa nyaman dan biasa terhadap hal-hal yang salah Anda lakukan, tapi itu kontradiksi dengan kehendak Tuhan, maka seharusnya feelings tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil sebuah tindakan yang baik. Setelah kita ditebus, kita bisa melakukan apa saja. Benar demikian? Ada banyak orang di luar sana yang berpikir, yang penting sudah terima Yesus, udah pasti kita selamat. Mereka makan sembarangan, hidup sembarangan. Yang seharusnya setelah terima Yesus, dalam konsep penebusan, ada perubahan perilaku dan perubahan pola pikir. Jadi sudah terima Yesus lalu membaca Alkitab, firman Allah. Tapi saat membaca ada hal-hal yang kontradiksi dengan feelings dan pikiran. Anda lebih mengutamakan pikiran Anda dan feelings Anda dibanding apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan rasakan. Hal itu tidak bisa terjadi. Anda tidak bisa mermasa bodoh setelah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pelanggaran dan kesalahan yang berulang akan menguatkan konsep dalam pikiran Anda bahwa Anda bisa melakukannya meskipun Anda sudah terima penebusan dari Yesus Kristus. Hal ini tidaklah boleh terjadi. Sebuah buku yang ditulis, buku pendidikan halaman 231, mengungkapkan seperti demikian. Kekuatan penalaran atau pemikiran kita diberikan untuk digunakan dan Tuhan menginginkan kita untuk mempraktekkannya. Yesaya 1 ayat 8 bilang, marilah kita berperkara. Terjemahannya menjelaskan, marilah kita bernalar, berpikir, mempertimbangkan. Yesaya 7 ayat 15. Dengan mengandalkan Dia, kita memiliki hikmat untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Saya ulangi. Dengan mengandalkan Dia, kita memiliki hikmat dan akal budi untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Saudara tahu, tiap kali kita dengar statement, God is so good all the time. Allah itu baik setiap saat. Pertanyaannya berbalik kepada Anda. Are you good all the time? Apakah Anda baik setiap saat? Sama seperti Allah baik terhadap Anda dan saya setiap saat. Apakah Anda baik terhadap pasangan Anda? Apakah Anda baik terhadap teman kantor? Apakah Anda baik terhadap anak-anak Anda? Apakah Anda baik terhadap orang-orang di sekitar Anda? Bisa tukang becak, bisa supir taksi, bisa supir Grab, ya bisa penjual pisang goreng, bisa cashier di Alfamart atau Indomart. Ya, saya pernah satu kali berbelanja di Indomart. Terlepas dari kepercayaan dan keyakinan seseorang yang dimiliki berbeda. Saya tahu
semua agama dan denominasi mengajarkan yang baik. Sang Pencipta mengajarkan semua makhluk untuk melakukan yang baik. Tapi saya sempat terenyuh saat di samping saya mendengar kalimat yang kasar terhadap Keisha. Dan hal itu bukan kepada saya, tapi bayangkan attachment, ya, feelings yang terkoneksi antara orang yang tidak saya kenal, tapi perilaku orang terhadap orang tersebut membuat saya terpengaruh secara emosional. Singkatnya, Anda dan saya diciptakan untuk melakukan yang baik. Dalam situasi dan kondisi apapun, Anda tidak punya excuse untuk melakukan yang jahat terhadap siapapun. Ya, Jonathan Safran Foer, seorang penulis novel terkenal, punya kehidupan pribadi yang cukup memberikan dampak bagi orang yang membaca kisah hidupnya. Statement ini saya pilih karena waktu saya baca pertama saya pikir sulit sekali mau dipahami. Beliau menulis, Anda tidak bisa melindungi diri Anda dari kesedihan tanpa melindungi diri Anda dari kebahagiaan. Bayangkan pada saat yang sama dengan kondisi emosi yang berbeda, beliau mengungkapkan statement ini. Artinya dalam kenyataan hidup, Anda dan saya akan banyak mengalami peristiwa silih berganti. Ditekan orang, dibully orang, difitnah orang. Pada saat yang sama, Anda berusaha mencari ketenangan dan kedamaian serta kebahagiaan. Sulit untuk orang yang tidak biasa. Dan pengalaman Jonathan, waktu dia mendapatkan sebuah eksposisi kecelakaan kecil yang mengganggu sarafnya. Dia sampai sudah tidak lagi memikirkan apa-apa selain berusaha untuk memikirkan bagaimana supaya kondisi kulitnya bisa jadi lebih baik. Ya, ada seorang penulis, Joyce Carol dan Oates, yang tertarik dengan tulisannya. Karena Jonathan setelah peristiwa itu sudah mulai banyak menulis, tidak lagi bersosial. Ya, sehingga ini mengakibatkan dia mengisolasi diri. Tapi waktu Joyce membaca, dia memberikan sebuah statement yang memberikan dampak bagi pola pikir Jonathan. Joyce Carol tertarik pada penulis Jonathan Safran. Dia mengatakan kepadanya bahwa kamu memiliki kualitas penulis yang penuh energi. Apa yang Jonathan Safran katakan sebagai respon? Oates adalah orang pertama yang membuat saya berpikir bahwa saya harus mencoba menulis dengan cara yang serius. Dan hidup Jonathan benar-benar berubah setelah statement itu diungkapkan. Kekuatan dari kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya adalah gambaran dari elemen penebusan. Kalau Anda pernah mendengar, sabarlah, ya, tetap semangat, ya, bangkit, lihat ke depan, ayo, jalani terus, jangan putus asa, jangan patah semangat. Statement-statement ini secara psikologis sebenarnya adalah kekuatan dari makna penebusan Yesus Kristus. Saat Anda dan saya ditebus, ada kuasa di dalam diri Anda dan saya yang sulit untuk dijelaskan secara logika. Dia ciptakan otak Anda memberikan signal terbaik untuk memberikan dampak ke seluruh organ tubuh Anda. Saat seseorang memberikan pengharapan, Anda jadi semangat kalau Anda merespon dengan baik terhadap statement-statement yang diungkapkan. Mungkin pernah dengar positive psychology. Orang-orang yang dealing dengan positive psychology mencoba menolong orang supaya bisa lebih berbahagia setiap hari. Apa bisa? Ya, dulu psikologi positif berkembang sangat pesat menjadi sebuah gerakan baru dalam psikologi yang mempelajari perilaku
dan proses mental pada manusia. Di Indonesia, di negara kita, selama 1 dekade belakangan ini, muncul berbagai macam buku dan teks serta metode intervensi pelatihan. Ada banyak konferensi yang dilakukan secara ilmiah, membahas psikologi positif. Sebut saja psikologi positif yang ditulis oleh Arif tahun 2016. Ya, salah seorang akademisi psikologi Indonesia. Berdirinya Asosiasi Psikologi Positif Indonesia tahun 2014 yang lalu. Lalu Seminar Nasional Psikologi Positif yang kedua pada tahun 2016 yang lalu di Surabaya. Ini menandakan minat para praktisi, akademisi, dan masyarakat terhadap psikologi positif semakin meningkat. Intinya mereka ini dealing untuk menolong orang berubah menjadi lebih baik. Anda perhatikan, ini adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mengoptimalkan fungsi manusia melalui pengembangan hal-hal yang positif yang dimiliki oleh orang tersebut. Bukankah ini adalah elemen penebusan? Misi penebusan adalah supaya Anda dan saya menjadi lebih baik. Tidak lagi tenggelam dalam konsep dosa. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak melakukan sebuah tindakan perubahan. Kita cenderung memiliki tendensi untuk terfokus pada hal-hal yang negatif ketimbang yang positif. Tapi ini challenge untuk Anda. Tidak mudah memang. Tetapi Anda harus melatih dan mendevelop Anda punya pola pikir. Ya, supaya tidak terpaku pada 4 hal yang terbiasa Anda dengar. Tenar, beruntung, sukses, dan kaya. Sementara saat Anda mendapatkan keempat ini, Anda tidak bahagia, ya, Anda stres dan depresi, ya. Pikiran kita tidak diprogram untuk itu. Pikiran kita diprogram dalam konsep penebusan bahwa Anda dan saya harus menjadi individu yang lebih baik. Punya coping skill dalam menghadapi setiap situasi dan peristiwa yang tidak bisa kita harapkan. Ada 3 elemen kebahagiaan yang Anda mungkin harus latih secara emosi, secara sosial, dan konsep kognitif. 3 hal ini diperlukan saat Anda menghadapi semua peristiwa dalam kehidupan. Kalau Anda secara emosi terganggu dan tidak bisa mengontrol, maka Anda bisa stres dan depresi. Apalagi kalau Anda sudah mengisolasi diri terhadap pergaulan sosial Anda. Lalu Anda sudah tidak mulai lagi mengaktifasi Anda punya pola pikir untuk belajar membuka wawasan dengan pengetahuan yang lebih luas. Anda mengisolasi diri, tidak banyak beraktivitas dan lain sebagainya. Anda tidak akan bahagia. Anda lihat hasil presentasi publik di sini. Perhatikan baik-baik bahwa ini cukup menarik karena kelihatan sekali presentasi untuk melakukan hal yang baik dan buruk pada saat yang sama itu cukup tinggi. Tapi saya tidak mau berlama-lama dalam konsep ini. Karena seyogyanya Anda dan saya diciptakan untuk yang baik, bukan yang jahat. Jangan terpengaruh dengan peristiwa di masa yang lampau bahwa Anda hidup dalam dosa. Kenapa? Karena secara sederhana, menurut Mahatma Gandhi, kebahagiaan itu adalah ketika pikiran Anda dan apa yang Anda katakan, serta Anda lakukan, itu harmonis. Jadi kalau Anda berpikir jahat, tapi ucapan kata-kata Anda baik, itu nggak balance. Apalagi kalau Anda pikirkan yang baik, Anda ucapkan yang baik, tapi tindakan Anda sebaliknya. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Wahyu 22 ayat 14 mengekspos tentang membasuh jubah. Ini sebenarnya adalah bicara soal membasuh perilaku. Anda dan saya harus menggunakan jubah karakter Yesus Kristus. Anda sudah ditebus oleh Yesus. Jadi paling tidak polanya Anda harus ikuti hal yang sama. Mungkin ada banyak orang yang struggle ya, bergumul karena berpikir, aduh enggak sanggup, enggak bisa lakukan sesuatu yang lebih baik. Ada yang masih berpikir dia tidak punya kemampuan. Bahkan setelah ditebus ya, udah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tapi saat menghadapi satu hal yang tidak mereka inginkan dan tidak mereka harapkan, terus down, ya.
saat Anda dan saya berjalan bersama dengan Yesus, akan selalu ada kekuatan untuk menghadapi apapun yang Anda akan jalani. Tuhan menginginkan banyak hal terjadi. Diizinkan untuk Anda lalui dalam perjalanan hidup Anda. Susah, sulit, masalah, tapi tujuannya jelas untuk menempa Anda menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berharap bahwa ada pengharapan di depan sana yang akan menanti Anda. Satu ayat mengakhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Ayat ini mungkin sudah sering Anda hafal dan Anda ingat. Tapi ayat ini sebenarnya adalah memberikan sebuah konsep kekuatan yang ada dalam penebusan. Rasul Paulus mengungkapkan segala perkara, bikin list, Joe. Bikin list saja apapun. Ya, semua perkara Anda boleh tulis dan Anda bisa menanggungnya. Lewat siapa? Di dalam Yesus. Dia memberikan kekuatan kepada Anda dan saya. Jangan biarkan orang lain menceritakan kepada Anda bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Ketika Alkitab atau firman Allah itu justru mengatakan sebaliknya. Anda bisa melakukan segala sesuatu. Semoga pelajaran pada malam hari ini memberikan kita kekuatan baru dalam konsep penebusan. Dalam penebusan itu, Yesus memberikan Anda kekuatan untuk menanggulangi apapun yang akan terjadi dalam hidup Anda. Dan itulah pengharapan di dalam kuasa penebusan yang memberikan kekuatan bagi Anda dan saya untuk berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk pekabaran pada malam hari ini yang mengingatkan kepada kami tentang kuasa kekuatan di balik penebusan yang Yesus telah lakukan untuk kami semua umat manusia. Agar dengan pola pikir melihat dan memahami apa yang Yesus telah lakukan akan memotivasi dan menolong kami untuk mendapatkan kekuatan baru setiap saat untuk melakukan sebuah perubahan yang signifikan menjadi individu yang lebih baik. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kekuatan akan kita peroleh setiap hari untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang Yesus berikan. Hamba berdoa untuk semua pemirsa yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Semoga kuasa kasih Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap individu untuk menanggulangi apapun dengan kuasa Yesus Kristus agar bisa berhasil dan menjadi setia sampai Yesus datang. Inilah doa dan penyerahan kami. Terima kasih sudah mendengarnya dan berjanji untuk menjawab permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Berjalan dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel F. Maringka, MPH, MPhil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian acara boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.